Shalom, perkenalkan nama saya Michelle Amanda Lao, mahasiswa aktif semester 1 dari program studi pendidikan agama Kristen dengan NIM 250110139 kelas D. Oke, jadi tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu yaitu Ner Tovan Rame SOR MPD. Oke, jadi saat ini saya akan menjelaskan materi hak asasi manusia atau yang sering kita dikenal HAM. Oke, jadi saat ini kita akan masuk pada pembahasan, yaitu yang pertama dari pengertian hak asasi manusia atau HAM. Jadi, HAM adalah hak-hak dasar dan kebebasan mendasar yang melekat pada semua individu sejak lahir, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, bahasa, agama, atau status lainnya. Jadi, secara keseluruhan, pengertian dari hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini bersifat universal, artinya dimiliki oleh semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, budaya, status sosial, maupun kewarganegaraan. HAM tidak dapat dicabut, dikurangi, atau dihilangkan oleh siapapun. Di Indonesia, HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa HAM wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang. Oke, jadi di sini juga ada beberapa ciri-ciri dari hak asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia memiliki beberapa ciri utama, yaitu yang pertama, melekat pada diri manusia sejak lahir dan tidak bergantung pada pengakuan pihak lain. Kedua, universal, berlaku bagi seluruh umat manusia di dunia. Yang ketiga, tidak dapat dicabut karena merupakan hak dasar manusia. Yang keempat, tidak dapat dibagi, semua hak sama pentingnya. Yang terakhir, saling berkaitan dan saling bergantung, satu hak mendukung hak lainnya. Selanjutnya, kewajiban asasi manusia. Selain memiliki hak, setiap manusia juga memiliki kewajiban asasi, yaitu kewajiban untuk menghormati hak orang lain, mematuhi hukum dan peraturan, menjaga ketertiban dan kehidupan bermasyarakat, tidak menyalahgunakan hak sehingga merugikan orang lain, dan terakhir, hak dan kewajiban harus berjalan seimbang agar tercipta kehidupan yang harmonis. Secara umum, HAM dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada hak asasi pribadi, hak yang berkaitan dengan kebebasan individu, antara lain hak hidup dan mempertahankan kehidupan, hak kebebasan berpendapat, hak memeluk agama dan beribadah, hak memperoleh perlindungan diri. Yang kedua, hak asasi politik. Hak yang berkaitan dengan kehidupan bernegara seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak membentuk partai politik atau organisasi. Yang ketiga, hak asasi hukum. Hak yang berkaitan dengan perlakuan yang sama di depan hukum. Selain memiliki hak, setiap manusia juga memiliki kewajiban asasi, yaitu kewajiban untuk menghormati hak orang lain, mematuhi hukum dan peraturan, menjaga ketertiban dan kehidupan masyarakat, tidak menyalahgunakan hak sehingga merugikan orang lain. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang agar tercipta kehidupan yang harmonis. Selanjutnya juga pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM terjadi apabila seseorang atau kelompok mengurangi, menghalangi, atau mencabut hak orang lain. Contoh pelanggaran HAM antara lain diskriminasi berdasarkan suku, agama, atau ras, penyiksaan dan kekerasan, perbudakan dan perdagangan manusia, pembatasan kebebasan berpendapat secara sewenang-wenang. Terakhir, kesimpulan, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan harus dihormati oleh semua pihak. HAM bertujuan untuk menjamin martabat, kebebasan, dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, pemahaman dan penegakan HAM sangat penting demi terciptanya kehidupan yang adil, damai, dan bermartabat dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih dan shalom.